Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya kita ini sekarang kedatangan tamu yang masya Allah. Namanya ini Ustadz Hatmos Wirawan ya. Beliau ini kita tahu dia ini orang jauh ya. Di mana beliau ini adalah salah satu pemimpinan atau pimpinan di mana dari Mutiara Sunnah Palu, nama Ustadz? Nah, Masya Allah. Kemudian beliau ini juga termasuk daripada Dai Majelis Ulama Indonesia dan juga dia ini salah satu atau konsultan pendidikan dan hukum. Nah, insya Allah ini kita akan sedikit berbagi pengalaman atau sharing-sharing bersama Ustadz Hatmos Wirawan ini, ya, di mana ini ada beberapa pertanyaan daripada santri Ustadz nah, terumumnya. Jadi kita langsung saja ini Ustadz masuk ke pertanyaan pertama mungkin Ustadz. Afan ini Ustadz bisa ditolong ceritakan sedikit tentang bagaimana sih awal mula Ustadz masuk ke pondok pesantren dan apa yang mendorong Ustadz memilih pendidikan di pondok pesantren Ustadz? Itu yang pertama Ustadz. baik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Masya Allah ya, syukran jazilan atas undangannya ya. Nah, ini Ana sangat senang sekali bisa kunjung dan bisa duduk bersama para santri di Mahat Al-Mansur. Ini merupakan kebahagiaan bagi Ana. Subhanallah ya, melihat kondisi santri, suasana pesantren, tentunya Ana teringat masa-masa Ana dahulu awal-awal masuk pesantren. Dulu Ana masuk ke Ma'had itu tahun 1999. Iya, iya, iya. Dan kalau ditanya apa sih motivasi anak kok bisa masuk pesantren, kenapa anak bisa tertarik untuk belajar agama? Jadi ya kalau anak sih ngejawabnya hidayah dari Allah. Karena anak sendiri tidak menyangka bisa tertarik untuk belajar ilmu agama, masuk di pesantren dengan background pendidikan anak yang serba umum, keluarga yang juga lebih banyak mengenal umum. Ya kita mengenal Islam ya sekedarnya aja. Kita sholat, kita puasa, zakat, haji, ya udah. Makanya bukan keluarga yang backgroundnya lulusannya banyak pesantren, sudah mengenal Islam dengan kuat, enggak ya. Makanya tahun 99 anak tamat SD, waktu itu anak ada keinginan. Berarti Kinan sendiri nih Ustadz mau masuk pesantren. Oh iya, iya. Karena keluarga pengennya anak di umum. Ada keinginan anak pengen bisa lanjut belajar ke luar negeri. Dari SMP itu, dari SD. Oh, Masya Allah, dari SD teman-teman. Jadi di TPA yang anak tempat belajar Al-Quran dicotain tentang belajar di luar negeri, menarik dan sebagainya. Dan waktu itu anak tertarik. Dan saat itu dengan minimnya pemahaman yang anak miliki, yang anak ketahui cara keluar negeri cuma dengan jalur agama. Karena anak dapat karena anak dapat info yang lulusan pesantren bisa dapat beasiswa. Oh iya, iya, iya. Makanya anak, wah kayaknya menarik nih. Disitulah anak mulai condong untuk mau masuk pesantren. Tapi itu pun tidak menyangka pesantrennya ke Jawa. Oh. Karena waktu itu anak mikirnya ya sudah yang dekat rumah aja, ngapain jauh-jauh. Iya, iya, iya. Anak kan rumah di Sulawesi Tengah di Kota Palu. Makanya kalau disuruh ke Jawa, wah ini negeri yang baru bagi anak, jauh dari keluarga. Subhanallah, nikmat dari Allah. Ternyata anak dapat info ada pesantren di Jawa Timur, wilayah Bondowoso, yaitu pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah yang memberikan beasiswa. Makanya anak tertarik, ya udah kenapa tidak nyoba. Akhirnya orang tua coba daftarkan, alhamdulillah nikmat dari Allah anak diterima. Disitulah anak akhirnya dibawa untuk belajar pertama kali masuk pesantren. Tentunya suasana asing bagi anak, lokasi yang jauh, sedih ya sedih, siapa sih yang nggak sedih? Nah, cuma memang awalnya ada kegembiraan karena terpenuhi keinginan anak untuk belajar
yang moga dengan belajar tersebut Anda bisa keluar negeri. Jadi memang niatnya bukan murni pengen belajar agama full ya. Oh iya iya paham. Tapi nikmat dari Allah, alhamdulillah, awalnya kita niatnya ada unsur duniawinya, namun subhanallah Anda teringat sabda baginda Rasulullah SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan baginya ilmu agama. Hadis ini seakan-akan menjadi motivasi anak untuk belajar agama. Yang awalnya anak tidak faham tentang Islam, akhirnya dengan anak masuk pesantren, dan mudahnya anak masuk pesantren dengan proses luar biasa dari Palu ke Jawa Timur, Jawa Timurnya Bondowoso, itu ujung loh. Ujung sekali. Jadi benar-benar tidak disangka ya, bisa ke sana, belajar di sana, terlebih lagi di sana anak berjumpa dengan senior anak. Dan insya Allah banyak dari kita mengenal beliau. Beliau termasuk ustadz yang dikenal nasional, bahkan mungkin moga jadi dikenal juga di internasional dan moga jadi dikenal di akhirat. Yaitu Ustadz Syafiq Rizza Basalamah. Jadi anak nggak nyangka, anak awal-awal belajar di sana, beliau datang liburan dari Madinah. Di situ beliau memberikan tausiah, nasihat bagi kita para santri, yang membuat anak akhirnya makin mantap untuk terus belajar agama Islam, dan anak pun berharap moga bisa lanjut ke luar negeri. Yang awalnya anak yang penting ke luar negeri lah, peduli amat negara mana. Awalnya, akhirnya terarahkan anak pengen ke Madinah. Jadi itulah awal motivasi anak berangkat ke pesantren di Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso. Yang setelah itu tamat di situ sanawiyahnya, anak melanjutkan aliyahnya di pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran. Di pusatnya Jawa langsung Tengah. ya? Sebenarnya dua-duanya pusat Oh, sih. sebenarnya dunia pusat ya? Karena iya. yang anak tahu saat itu ya pesantren Al-Irsyad Tengaran cuma 2 itu. Berarti yang di Jakarta itu belum ada, Zat? Kayaknya baru. Oh iya. Jadi Al-Irsyad Al-Islamiyah di Bondowoso, kemudian pesantren Islam Al-Irsyad di Tengaran, Jawa Tengah. Barakallahu fiik. Nah, ini langsung Ustadz kedua, apa tantangan terbesar Ustadz nih yang Ustadz hadapi ketika selama Ustadz ini belajar di pondok pesantren? Baik, barakallahu fiik. Kalau untuk tantangan terbesar anak belajar di pesantren, tadi anak sudah cerita ya sekilas background anak dan keluarga, yang kita itu lebih kuat di umum, kurang masalah agama. Jadi tantangan anak yang sangat anak rasakan saat pertama kali masuk pesantren, ya semisal anak kurang lancar baca Al-Quran, kemudian bahasa Arab anak total dari nol, kurang paham tentang agama. Jadi awal masuk pesantren anak benar-benar butuh adaptasi. Terlebih lagi anak karena dari jauh, anak masuknya terlambat. Kawan-kawan sudah belajar, kayaknya pembelajaran sudah jalan ada sebulan lebih lah Di Bondowoso itu. Anak terlambat belajarnya. Tapi subhanallah, anak jadikan itu sebagai perkara yang harus anak jalani, harus anak lewati. Anak tidak terlalu memusingkan karena itu perkara yang sudah terjadi. Sudah terjadi, betul. Anak sudah masuk pesantren, kalau anak pun mengeluh percuma. Iya, betul. Anak jauh dari orang tua, tidak ada keluarga. Di Bondowoso nggak ada keluarga. Iya, betul. Jadinya ya sudah, tawakal Allah. Anak berusaha untuk mengejar ketertinggalan anak dengan memanfaatkan waktu kosong. Anak mencatat, jadi catatan-catatannya kawan-kawan itu anak catat kembali, anak pinjam catatan mereka. Kemudian malam harinya ke perpustakaan, mencoba merangkum pelajaran-pelajaran yang ada, berusaha memahami apa penjelasan ustadz dengan banyak bertanya. Makanya
dulu termasuk senjata yang ana gunakan untuk bisa mengejar ketertinggalan. Selain merangkum pembelajaran, anak itu berusaha terus bertanya. Bahkan ya bisa jadi ya mungkin di kelas anak yang sering bertanya. Karena memang anak jahil. Jadi untuk mengejar ketertinggalan anak, kawan-kawan anak kebanyakan yang sudah pernah belajar Islam, kemudian mungkin dari sekolah Islam, SD Islam dan sebagainya, anak yang dari SD umum benar-benar tertinggal jauh. Anak terus bertanya, memperbanyak bertanya, kemudian minta bantuan senior-senior, berusaha tidak malu dalam hal ini. Karena memang ya kalau kita malu, kita tahu semua ya, perkataan malu bertanya sesat di jalan. Nah, lama-kelamaan anak memahami kalau masalah agama, kita jangan malu bertanya. Bahkan usahakan kita dorong diri kita untuk terus bertanya. Karena saat kita salah jalan masalah agama, kalau masalah dunia kita malu bertanya, tersesat di jalan, kita tinggal cari polisi diantar ke rumah. Iya, betul. Kalau masalah agama, kita malu bertanya, tersesat, itu tembus-tembusnya bisa ke neraka. Betul. Itu ngerinya kalau masalah agama kita salah, kita tidak mau bertanya. Makanya penting kita bertanya, dan alhamdulillah, subhanallah, di kemudian hari anak menemukan jawaban yang serupa, di mana sahabat Nabi Abdullah bin Abbas pernah ditanya mengapa beliau bisa sampai kepada derajat seorang penuntut ilmu yang dulunya dia sahabat kecil, kemudian akhirnya sering dipanggil oleh sahabat-sahabat besar untuk diskusi, ditanya jawab dan sebagainya. Maka dia menjawab, di antara senjata atau di antara tips yang sering dia lakukan adalah lisanus saul wa qalbun aqul, yaitu lidah yang sering bertanya dan hati yang mau berpikir. Makanya saat kita awal masuk pesantren, mendapati suasana yang berbeda, mungkin cuaca, jelas cuaca berbeda banget. Nah, kita yang di Sulawesi Tengah itu, Palu itu cuaca panas. Jadi kita tropis. Ya kalau lagi siang panasnya luar biasa, malam dinginnya pun enggak juga dingin-dingin banget gitu. Jadinya pas pindah ke Jawa yang Masya Allah daerah pegunungan, di Bondowoso lembah pegunungan, di Salatiga juga kaki gunung. Jadi benar-benar udara dingin, adem, nyaman. Itu anak harus bisa adaptasi, dan mau tidak mau kita berusaha adaptasi untuk tubuh. Biasanya kalau untuk adaptasi tubuh tidak butuh waktu lama, tinggal mau nggak kita mau berubah. Masalah adaptasi makanan, kita anak yang di kota Palu senangnya pedes-pedes, sampai di Jawa banyaknya yang manis-manis. Cip-cip anak baru anak cicip itu pecel tuh di sini loh, di Jawa. Baru itu anak cicip itu pecel. Oh, ada ya makanan pecel nih. Makanya perkara-perkara tersebut anak jadikan istilahnya itu ya bahan perjalanan anak sebagai pengalaman-pengalaman anak. Jadi tetap anak hadapi, karena kalau kita tidak adaptasi, kita akan susah untuk maju. Makanya saat kita baru masuk ke pesantren, beradaptasi sama makanan, beradaptasi sama lingkungan, dan jangan ragu untuk kita beradaptasi juga dengan kawan-kawan. Kita jangan tertutup. Kita mau berbagi cerita dan sebagainya, apalagi kita ini sama-sama senasib. Iya betul. Kita ini jauh dari orang tua. Sama-sama jauh. Jadi istilah gua nih anak kampung nih, anak asli warga sini, itu nggak ada di pesantren. Ente mau warga, kalau sudah masuk di asrama sama. Kita tidur bareng, lemarinya kita juga jatahnya bareng, kamar mandinya juga sama. Jadinya kalau mau membedakan diri, anak bilang rugi kitanya. Jadi lebih baik kita berbaur. Itulah termasuk tantangan yang hadapi, dari lingkungan, pergaulan, makanan, terutama belajar. Belajar itu yang seringkali
lumayan banyak ya kawan-kawan kita sesama anak-anak pesantren yang akhirnya karena kurang bisa mengejar pendidikan karena dia awam benar-benar. Nah, iya. Wah, saya datang kadang baru belajar alif bata dan sebagainya. Jangan putus asa. Terus hadapi, terus jalani, nikmati proses. Maka kita akan menuai hasilnya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Di itu teman-teman rintangan daripada Ustadz Osman Wirawan ini. Ini Ustadz, kita masuk ke pertanyaan ketiga Ustadz. Bagaimana Ustadz ini menjaga semangat belajar, terutama saat merasa lelah atau ingin menyerah? Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Sahih, namanya perasaan ingin menyerah itu ada saja. Pasti ada. Futur, kita tiba-tiba kayaknya capek, lelah, pengen santai. Yang lain kawan-kawan atau saudara-saudara kita di rumah enak-enak nonton film. Kalau zaman sekarang nyaman nonton internet, pegang HP lah. Kita di pesantren ya kayak begini, jauh dari orang tua, mau makanan enak kadang butuh nunggu dikunjungi, pengen keluar harus izin, kadang belum tentu dikasih. Dah banyak lah. Maka saat mendapati situasi-situasi yang membuat anak itu down, situasi membuat anak itu kayak pengen, sudahlah anak pengen coba bermaksiat lah, pengen cicip lah bagaimana anak-anak di luar yang mereka kok bisa jalan sama cewek lah, kok bisa nonton bioskop lah, kok bisa datang konser musik dan sebagainya. Godaan-godaan itu akan selalu datang karena syaitan tidak akan putus asa untuk merusak anak keturunan Adam. Betul. Maka kita harus sadari saat kita faham bahwa perkara bisikan yang ingin merusak diri kita itu dari syaitan, nah ini bisa membuat kita membentengi diri dengan kita menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara perkara yang Anda lakukan untuk terus bisa komitmen, istiqomah dalam belajar, berusaha menjauhkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan, godaan-godaan tersebut adalah dengan Anda terus memohon pertolongan kepada Allah. Jadi itu yang pertama kali Anda berdoa. Karena kalau bukan Allah, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Kita harus pahami ya, kita sering membaca firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah saya beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu lah saya memohon pertolongan. Para ulama menafsirkan ayat ini bahwasanya tujuan utama kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam beribadah kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebaik-baik doa adalah kita meminta kepada Allah pertolongannya agar kita sebagai hambanya yang lemah bisa beribadah kepada Allah. Itu sebaik-baik doa. Makanya dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa kepada sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, bacalah setiap akhir salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kita semua paham artinya, ya Allah, tolonglah hambamu ini untuk bisa berzikir kepadamu, untuk bisa bersyukur kepadamu, dan untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Nah, dengan kita berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pertolongannya. Jadi Allah akan menjaga kita, memberikan perlindungannya agar kita terhindar dari godaan-godaan syaitan. Itu yang pertama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Ana berusaha untuk menyibukkan diri Ana dengan perkara-perkara yang positif, terutama ibadah. Jadi jangan tinggalkan sholat 5 waktu, jangan tinggalkan rutinitas baca Al-Quran, jangan tinggalkan rutinitas untuk hadir di dalam ruang kelas. Jangan sampai goib-goib. Nah, ini goib ini yang sering menggoda kita nih. Karena ayo, manusia ini, jiwa ini condong untuk kepada perkara-perkara yang buruk. Ya, betul. Maka saat kita tidak menggunakan waktu ini untuk perkara yang baik, maka jiwa kita akan menuntun diri kita kepada perkara yang buruk. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk perkara-perkara yang positif,
jangan heran Nah, kalau kita akhirnya terbawa untuk kabur dari pesantren, pergi minta izin oh, untuk belanja ternyata lari, lari, kabur gitu ya. atau diam-diam ternyata megang HP Aduh, iya betul, betul. dan sebagainya. Ini semua gara-gara waktu kita tidak dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang positif. Makanya Ana benar-benar menyibukkan diri untuk dengan perkara-perkara yang positif, dari menjaga ibadah, rutinitas baca Al-Quran, halaqoh-halaqoh yang ada, Ana ikutin kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan klub-klub yang bermanfaat itu Ana ikutin. Pokoknya perkara-perkara yang Ana anggap ini bisa bermanfaat bagi Ana saat Ana keluar pesantren, Ana ikutin. Jadi jangan sampai ada waktu kosong kita yang kita tidak menggunakannya. Karena saat kita tidak pakai, walaupun dengan alasan kan mau istirahat, seringkali saat kita lagi nyantai istirahat, kayaknya kurang. Nah, betul. Akhirnya tergoda untuk berbuat buruk. Buruk. Jadi berusaha kita menggunakan waktu luang kita sebaik mungkin untuk perkara yang positif, terutama ibadah. Jangan tinggalkan ibadah, karena saat kita meninggalkan ibadah, maka setan masuk, akan membawa kita kepada perkara-perkara yang buruk. Ketiga, berusaha mencari circle yang baik, kawan-kawan yang baik. Kita tahu kita ini bukan malaikat, apalagi kita yang mungkin dari rumah kawan-kawannya ya sudahlah, kawan-kawan begitulah, yang ngajaknya main sana main sini, kawan-kawan yang mungkin penggemar medsos, akhirnya di medsos tersebut buat maksiat dan sebagainya. Dan Ana yakin masing-masing dari kita memiliki kawan-kawan seperti itu. Maka saat kita di pesantren, ubah circle tersebut. Jangan kita kawan buruk di rumah, di pesantren cari juga kawan yang buruk. Aduh. Ini kacau ini, nggak susah, nggak ada perubahan itu. Betul. Nah, makanya di pesantren berusaha cari kawan-kawan yang baik. Ustadz, bagaimana caranya cari kawan-kawan? Gampang kalau di pesantren. Cari aja yang hobi soft di pertama. Insya Allah yang sholatnya selalu menjaga soft pertama. Biasanya azan sudah ke masjid. Nah, Ana yakin mereka adalah orang-orang yang baik. Jangan malah kita berteman sama yang sering terlambat. Sering masbuk ya. Sering masbuk. Atau mungkin sering kena hukum. Aduh, iya betul. Ustadz, kan satu manhaj saya itu bukan manhaj yang baik gitu ya. Jadi berusaha cari kawan-kawan yang bisa mengajak kita kepada perkara-perkara yang positif, perkara yang baik, dan tidak ragu untuk menegur kita saat kita salah. Walaupun kita mungkin kadang jengkel ya, ada kawan-kawan nih, kita mungkin lagi pusing, lagi stres, ada kawan-kawan yang begini, gini orangnya, iya, ada tahu situasi dan sebagainya, tetap sabar. Maksudnya gini loh, walaupun kita jengkel itu kadang tidak akan lama. Kadang kita akhirnya sadar dia melakukan itu kan tidak mengharap apa-apa. Tuh dia tidak terima bayaran dari kita. Iya, betul. Dia cuma memang niatnya pengen bawa kita pada kebaikan. Memang sesaat saja setan goda kita. Oh ini orang nih, so alim lah, so inilah, so itu. Itu sebentar saja. Maksudnya gini, jangan putus hubungan dengan orang-orang seperti itu. Tetap kita jalin hubungan, walaupun mungkin kadang-kadang kita gondok dan sebagainya, tetap jalin hubungan dengan orang tersebut. Karena mereka adalah orang-orang yang kita berharap mengingatkan kita saat kita ini lalai. Dan yakin kita akan sering lalai. Pasti. Jadi kita butuh kawan-kawan yang mengajak kita kepada kebaikan, melarang kita dari keburukan. Jadi itulah diantara perkara-perkara yang membuat anak terus istiqomah dan terhindar dari futur, malas dan sebagainya. Dan jangan lupa pula untuk sering-sering konsultasi kepada para asatidzah. Nah, ini yang sering dilupakan sama santri. Kita dapat nikmat di pesantren ini berjumpa dengan ustadz-ustadz yang luar biasa, punya ilmu. Masalahnya kita malu buat konsultasi. Betul. Kadang malu, kadang gengsi, atau kadang jengkel karena sudah pernah dihukum. Iya, betul. Ini Ini ustadz ngukum saya dan sebagainya. Jangan.
kita tetap jalin hubungan dengan ustadz tersebut, karena ustadz pun menghukum kita niatnya baik. Bukan niatnya pengen mencelakakan kita. Maka jalin hubungan dengan ustadz-ustadz. Ana dulu waktu di pesantren tuh suka kalau ngobrol dengan ustadz-ustadz. Karena biasanya kalau ngobrol sama kawan, kita curhat, jadinya gosip. Nah, benar, Ustaz. Gibah. Gibah ujung-ujungnya. Tolong ya, rahasiakan ya. Nah, kawan bilang, oh ya aman rahasia nih. Aman, ya. Tahu-tahu Cerita di belakang, aduh. satu pesantren tahu semua. semua. Jadi lebih asik sama ustadz-ustadz, kita mau curhat, mau berkeluh kesah, mau bertanya, coba kita ke para ustadz. Biasanya ustadz-ustadz nanti akan kasih solusi. Apakah kita diarahkan untuk menjaga ibadah kita, dekat dengan Al-Quran, solusinya baik-baik, Masya Allah. Jarang tuh ada ustadz, oh pusing ya, yuk kabur yuk, yuk ke konser, itu jarang tuh, jarang tuh ya. Rata-rata ustadz-ustadznya itu ngajaknya pada baik-baik. Betul. Tapi ya kadang-kadang nemu juga ustadz-ustadz yang kayak gitu ya. Kalau nemu ustadz-ustadz yang memang aneh bin ajaib seperti itu, ya sudah, cari ustadz lain aja ya. Karena ya anak dapat info, kadang ada ustadz-ustadz yang ya, pusing, yuk nonton bola yuk. Nah pusing, yuk mabar yuk, main bareng ya. Jadi kalau dapat ustadz-ustadz kayak gitu ya kita pindah lagi ke ustadz yang lain ya. Alhamdulillah di pesantren ini banyak. Karena kalau sudah di kampung, makin jarang kita ketemu ustadz. Benar. Jadi disitulah tips-tips yang bisa Ana bagi ya, untuk biar kita tetap bisa istiqomah belajar di pesantren. Paling utama minta pertolongan kepada Allah. Nah, itu dia teman-teman, daripada tips-tips yang Ustadz Wirawan ini bagikan. Ini langsung Ustadz masuk pertanyaan keempat. Nah, ini Ustadz kan lulusan Madinah nih, kalau yang kita tahu nih, Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Boleh nih Ustadz berbagi kisahnya, bagaimana sih prosesnya Ustadz ini kok bisa sampai keterima nih di Universitas Saudi, Ustadz? Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Makanya cerita di awal perjalanan hidup Ana ini banyak perkara-perkara yang tidak Ana sangka. Dan kita anak pesantren banyak mengalami perkara-perkara ini. Seringkali kita ini tutup mata, tutup telinga. Dan hobinya berkeluh kesah. Menganggap Allah lupa sama saya, hidup saya susah terus, saya berdoa terus tidak dikabulkan, berarti Allah sudah tidak cinta dengan saya, ekonomi saya sulit, berarti Allah membuang saya dan sebagainya. Ini perasaan-perasaan semua dari syaitan. Jadi perlu pahami, semua perkara yang kita temukan, kita dapatkan sekitar kita, baik yang itu nikmat maupun itu musibah, semuanya datang dari Allah. Dan kita sudah belajar. Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya seorang muslim perkaranya itu selalu baik. Bila mendapatkan kebaikan, keberkahan, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik baginya. Dan bila mendapatkan musibah, keburukan, maka dia bersabar dan itu baik bagi dirinya. Makanya saat kita di pesantren, namanya hari senang, hari buruk itu silih berganti. Pasti ada sih. Nah, kadang pagi harinya kita hahaha senang, tahu-tahu sore harinya gondok kita, dibuat jengkel dan sebagainya. Maka bersabar dan sadarilah itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka kalau melihat dari perjalanan hidup anak kadang juga ya kayak ini memang rezeki dari Allah. Namanya kita belajar ke Madinah ya. Kita tidak bisa kayak, wah gue punya harta nih, punya jabatan nih, pasti diterima, gampang nih. Tinggal bayar sekian juta, atau saya punya pangkat jabatan, nanti tinggal minta orang tua nulis rekomendasi, pasti diterima. Enggak, Madinah enggak begitu. Jadi benar-benar ini rezeki dari Allah. Nah, sama. Saat Ana masuk pesantren dan Ana masuk Madinah, Ana benar-benar selalu teringat dengan sabda baginda Rasulullah SAW. Bila mana Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, Allah akan pahamkan baginya ilmu agama. Dan itu anak alami. Subhanallah. Anak tamat pesantren, ya tentunya anak berdoa. Jadi anak dari semenjak aliyah terus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena anak sadar diri. Anak bisa belajar di pesantren, itu beasiswa.
Jadi ya keluarga kurang mampu, jadinya Ana berusaha mencari beasiswa pesantren, makanya alhamdulillah dapat. Begitupun di Al Irsyad Tengaran, Ana juga dapat beasiswa. Jadinya kalau mau dilihat, wah kuliah dengan berbayar, kayaknya agak susah ya, karena Anda juga memiliki adik-adik. Waktu itu pikiran Anda ya kemungkinan besar tamat pesantren ya mungkin kerja. Tahun berapa sih Tat, waktu di Tengaran? Ana selesai dari Tengaran 2006. 2006. Jadi 2006 itu masa-masa Ana, wes lah sudahlah. Ya kuliah, dapat kuliah alhamdulillah, enggak ya udah kerja. Mau bagaimana lagi, yang penting tetap dakwah. Tetap dakwah benar. Jadi Ana pas masuk aliyah terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya. Karena kemulusan Ana belajar ini semuanya datang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu Ana sadari sekali. Jadi Ana terus minta kepada Allah tiap sholat Ana, tiap tahajud, kemudian momen-momen doa-doa waktu-waktu ijabah Ana terus munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadah dan sebagainya. Subhanallah. Jadi kalau dibilang apakah Ana ini seperti santri-santri yang 24 jam benar-benar menjadi orang yang soleh, nah juga Ana seperti antum-antum semua lah. Ya kadang-kadang main bola, kadang-kadang main lari-lari lah, atau makan ketawa-ketawa sama seperti antum lah. Nah, makanya terus Ana memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau bukan karena pertolongan Allah, kita akan susah untuk hidup di dunia ini, beribadah di dunia ini. Semua ini karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ana minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Pas Ana tamat aliyah, dulu zaman Ana ada pengabdian. Jadi kita tidak dapat ijazah kecuali sudah ngabdi ngajar selama 1 tahun. Alhamdulillah Ana dapat tugas pengabdian bukan di pesantren. Biasanya kita di pesantren. Jadi termasuk aturan di Al Irsyad Tengaran, itu biasanya 3 besar atau 5 besar atau 10 besar itu diambil untuk ngajar di pesantren. Nah waktu itu Ana dapatnya malah balik ke daerah Ana. Jadi sekalian bisa bantu orang tua. Jadi Ana di Kota Palu, Ana ngajar TPA sambil ya ambil kerja sampingan, bantu-bantu orang tua. Makanya pas Ana Ana dalam masa pengabdian tersebut, ya pikiran untuk kuliah ada, tapi bingung mau kemana. Mau ke Madinah ya juga kurang info, nggak secanggih sekarang internet. Betul. Apalagi zaman dahulu itu masih surat menyurat, atau kita tes langsung dengan syekhnya. Dia benar-benar agak repot lah. Beda dengan sekarang, kita buka website, tinggal pengumumannya, masukin berkas, upload, habis itu tunggu waktu tes, selesai. Tinggal tunggu pengumuman. Iya, benar. Udah gitu, yang diterima sekarang ini udah sampai ratusan. Zaman Ana cuma puluhan. Kadang cuma beberapa orang. Waktu zaman Ana yang keterima di Madinah 2007 itu kurang dari 30 orang. 28, 29 gitu, nggak nyampe 30. Jadi benar-benar agak kerepotan kita untuk ke Madinah di zaman Ana. Subhanallah, nikmat dari Allah, Allah mudahkan, Ana dapat rezeki, dimudahkan untuk ngobrol langsung dengan syekh. Jadi Allah mudahkan untuk ngobrol langsung dengan syekh. Jadi dapat tawaran dari Ustadz Ana, beliau bernama Ustadz Ali Syaman Hasan. Sekarang beliau mudir am atau direktur pesantren di Al-Wafi, wilayah Bogor. Iya, Al-Wafi. Subhanallah ya, alhamdulillah nikmat dari Allah. Kemudian dengan perantara beliau ajak Ana untuk berangkat ke Madinah. Jadi temenin beliau lagi bimbing umroh, beliau ajak Ana selain umroh ya untuk mukobalah. Waktu itu Ana bingung, gak ada biaya.
nggak ada biaya. Beliau bilang, ya sudah semampunya aja. Ya alhamdulillah nikmat dari Allah, Allah mudahkan. Tiba-tiba saja ada aja rezeki. Aku bilang, Ustaz, dana cuma segini, Ustaz. Ya cukuplah untuk tiket, untuk uang tinggal atau apa, makan dan sebagainya. Kata beliau, enggak masalah. Seberapa yang ada? Benar-benar itu setelah susah payah berusaha dan waktunya mepet. Bukan waktu anak persiapkan jauh-jauh hari, enggak ada persiapan jauh-jauh, enggak ada. Akhirnya berangkat anak, diajak sama Ustadz Ali Saman ke kampus Madinah. Di situ anak tes. Di situ tes dan anak minta kepada pengetes untuk bisa menerima anak. Nah ini yang termasuk perkara yang terlewatkan oleh kita mahasiswa yang mau daftar, tulab yang mau daftar ke Madinah. Seringkali kita merasa ya sudah cuma tes aja, setelah itu selesai. Kita kurang menampakkan keinginan diri kita untuk diterima, untuk belajar. Waktu itu anak tampakkan gitu, Syekh tolong terima anak pengen belajar. Jangan kita cuma ya sudah tes saya, udah selesai tes, ya udah tawakal pada Allah. Iya oke, tapi tunjukkan keinginan kita, karena yang ingin belajar di Madinah itu banyak, bukan cuma kita sendiri. Ya kalau kita tidak tunjukkan keinginan untuk belajar, tahu-tahu dapat kawan yang ya pinternya juga sama, nilainya sama, tapi dia lebih antusias, lebih pengen untuk belajar. Nah kalau kita ketemu orang seperti ini, ketahuan kan mana yang diutamakan. Iya, benar. Nah, makanya jangan ragu untuk menampakkan keinginan kita untuk belajar. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan. Pas anak balik, awalnya itu pun anak sudah tawakal tuh, karena kawan-kawan yang ikut bersamaan daftar itu ada yang dapat rekomendasi dari pejabat, ada yang masya Allah dia punya fulus mau berangkat kapan saja umroh bisa. Ya istilahnya itu kayak aduh saingan lumayan berat nih. Tapi anak tawakal, serahkan kepada Allah. Alhamdulillah nikmat dari Allah. Pas tahun berikutnya 2007 bulan Mei itu. Saat itu anak sudah selesai dari pengabdian, ikut daurah bahasa Arab di Al-Furqan Gresik. Al-Furqan Gresik. Jadi saat ikut daurah bahasa Arab sebulan yang rutin dilakukan, di situ dapat pengumuman bahwasanya anak diterima. Masya Allah. Terlebih lagi nama anak kan unik, Hatmoes Wirawan. Jadi mau dibilang mungkin nama yang sama, dicari juga cuma anak nama tersebut. Jadinya wah, moga aja anak nih. Alhamdulillah keluar surat panggilan isyar qabul, dan di situ ada data anak. Alhamdulillah nikmat dari Allah, akhirnya anak keterima dan bisa berangkat belajar di kota Madinah. Dan untuk saat ini yang sistem penerimanya berbeda, maka ya kalau Anda bilang lebih mudah zaman sekarang. Benar. Jadi kalau ada santri yang ingin belajar ke Universitas di Saudi, silakan aja. Siapkan berkas-berkasnya, persiapkan dari sekarang, dari paspor, dari rekomendasi, keterangan baik, kemudian persiapkan juga untuk pembelajaran kita. Jangan kita nunggu pas sudah tamat. Benar. Kerepotan. Usahakan siapkan dari awal, jadinya pas buka pendaftaran, bam, kita sudah siap. Tinggal upload. Berkas sudah diterjemahkan. Tinggal nunggu pengumuman. Seringkali dibuka, kita baru siap-siap. Iya itu. Akhirnya selesai berkas-berkas, pendaftaran sudah mau habis. Mau masukin berkas, ternyata gangguan sinyal lah, atau situsnya terganggu, upload berkas susah dan sebagainya, lewatlah kesempatan. Dan seringkali kita ini juga sering digoda syaitan saat kesempatan lewat, akhirnya sudahlah. Iya pasti. Nah itu anak dapatkan banyak para santri-santri saat kesempatan lewat, seakan-akan tidak ada kesempatan berikutnya. Masih ada peluang berikutnya, jangan putus asa. Kebanyakan dari kawan-kawan
para santri saat sudah lewat seakan-akan sudah tertutup, ya anak ngambil kampus mana tanpa mau mencoba lagi. Enak loh belajar di Saudi. Kita bisa umroh, dekat dengan tanah suci, peluang haji luar biasa mudah, dan paling utama dekat dengan para masyayikh. Allah a'lam. Masya Allah, itu teman-teman kisah yang dibagikan daripada Ustadz Wirawan ya. Semoga teman-teman yang mau daftar ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, Allahumma amin. Nah Ustadz, ini yang terakhir Ustadz, yang nomor 5. Ustadz ini kan jauh nih Ustadz ya. Kita tahu dari Palu Ustadz nih. Lalu sekolah di Jawa dan tembus ke Saudi nih Ustadz. Nah, boleh nggak Ustadz, kita ini minta nasihatnya buat kita nih para santri nih ya, sebagai perantau untuk bisa selalu semangat di dalam belajar Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Ya khali kiram rahimani wa rahimakumullah jami'a. Jadi tadi Ana sudah ingatkan ya, kalau sudah masuk pesantren kita ini senasib. Jadi jangan merasa akamsi anak kampung sini. Enggak ya, kita ini udah senasib, sama-sama jauh dari orang tua, maka semangat. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa istiqomah dalam belajar. Pilih circle kawan-kawan yang baik untuk kita bisa tetap komitmen dalam belajar. Dan ingat bahwa ada orang tua kita yang setiap duit yang kita terima peluh keringat mereka, bekerja siang malam agar kita bisa hidup nyaman di pesantren, mendapatkan uang jajan, uang buku kita terpenuhi. Ini sering kita lupakan. Begitupun ada keluarga-keluarga yang merindukan kita saat kita di pesantren. Maka selalu ingat perkara tersebut. Mereka mau berpisah dengan kita, menitipkan kita di pesantren ini tidak lain karena mereka berharap agar kita mengenal agama, agar kita lebih baik dari mereka. Seringkali ada kawan-kawan yang menyangka kalau masukkan pesantren ini karena orang tua ngebuang, orang tua tidak suka saya, orang tua tidak sayang saya. Ini semua dari syaitan semua ini. Dari syaitan teman-teman itu. Dari syaitan semua ini. Jadi pahamilah, orang tua masukkan kita ke pesantren karena orang tua menginginkan kebaikan bagi kita, dunia akhirat kita. Maka jalani hidup di pesantren ini, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus meminta pertolongan kepada Allah, dan ingat kita akan kembali kepada mereka. Orang tua kita hidupnya tidak lama. Umur itu terbatas. Maka dengan kita tahu ilmu agama, kita bisa mendoakan mereka. Banyak di luar sana kaum muslimin yang saat orang tua mereka sakit, orang tua mereka susah, ataupun orang tua mereka wafat, bingung mau ngapain. Itu dia. Mau berdoa tidak tahu bahasa Arab, menyangkanya doa juga harus bahasa Arab, padahal doa bisa bahasa Indonesia atau bahasa apa aja. Kenapa mereka tidak tahu? Karena tidak tahu agama, tidak paham. Kemudian akhirnya cuma kenal dunia, lupa orang tua. Yang harusnya kita sebagai anak laki-laki berbakti pada orang tua, malah kita lupain orang tua setelah kita berkeluarga. Ataupun kita anak perempuan, harusnya kita berbakti pada orang tua, justru malah kita bikin pusing orang tua. Maka ini semua ketika kita dapat peluang ke pesantren, ketahuilah Allah sedang memberikan kita nikmat peluang untuk memperbaiki diri kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, bila mana Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan mempergunakan hamba tersebut untuk perkara yang baik. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah mempergunakan hamba tersebut? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, Allah akan membantu, memudahkan hamba tersebut untuk beramal soleh sebelum dia wafat. Maka pahamilah, orang tua kita sudah bekerja keras, banting tulang, dan menahan kerinduan mereka, sayang mereka.
untuk biar anaknya menjadi sosok yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Ini yang bisa membuat kita tetap istiqomah, selalu ingat bahwasanya saat orang tua wafat, kita yang akan mendoakan mereka. Nah, kalau kita tidak tahu agama, bagaimana mau mendoakan? Akhirnya saat ada yang tidak tahu agama, kita tahu hadisnya, bahwasanya ketika seseorang wafat, maka diantara perkara yang amalan yang terus berjalan adalah doa anak soleh. Bukan doanya Pak Soleh tetangga kita ya. Iya, betul. Nah, jadi doa anak soleh. Ini gara-gara dia bingung, Pak Soleh yang dia panggil ya, itu dia. untuk baca doa ya. Enggak ya, jadi kita yang mendoakan orang tua kita. Bismillah, tetap istiqomah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kawan-kawan, para santri dan para pemirsa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama. Jadi pahamilah, saat kita dekat dengan ustadz, dekat dengan kajian, dimudahkan untuk pesantren, berarti Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Jalan hidup ini, serahkan perkara kita kepada Allah dan terus memohon pertolongan kepada Allah. Ingat, orang tua menyayangi kita sekali. Barakallahu fiik. Nah, ini udah selesai Ustadz. Jadi buat teman-teman ini yang ketika mondok dari perantauan, jadi pesan terutama adalah ingat orang tua teman-teman. Begitu ya Ustadz ya. Ya mungkin itu nasihat daripada Ustadz Hotbis Wirawan. Insya Allah menjadi menjadi sebuah renungan buat kita teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Amin. Amin amin ya Allahumma amin. Nah Ustadz, syukron atas waktunya. Mengucapkan syukran jazakallahu khairan katsiran telah berbagi waktu. Ana undur diri ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.